Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna ta'alum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalal ala khair ittigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Kita sampai di halaman 127 ya. Sifat yang baru. Di pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas sifat-sifat yang buruk yang bisa merusak hati seseorang. Imam Ghazali menjelaskan definisinya dan batasan-batasannya serta bagaimana cara menanggulanginya. Yang pertama adalah panjang angan, yang kedua hasad. Kita sama-sama sudah membahas apa itu panjang angan, batasan-batasannya, begitu juga hasad, dan bagaimana cara menanggulangi penyakit panjang angan dan hasad. Kemudian kita masuk ke penyakit berikutnya yang berbahaya, bisa merusak hati manusia, yaitu al-ajalah. Al-ajalah yaitu tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Wa ammal ajalatu, sedangkan sifat tergesa-gesa, fa innaha al-ma'na al-watibu fil qalbi al-ba'idu 'ala al-imdani 'ala al-amri bi awwal khatiri. Sifat tergesa-gesa itu adalah suatu sifat yang menetap di dalam hati seseorang, yang membangkitkan keinginan untuk segera melakukan suatu perbuatan di saat keinginan itu, di saat lintasan atau keinginan itu muncul secara tiba-tiba. Jadi tabiat segera itu, ketergesa-gesa itu adalah perbuatan atau keinginan di dalam hati untuk segera melakukan perbuatan saat keinginan itu muncul di dalam hati. Pertama kali keinginan itu muncul di dalam hati, langsung dia melakukan keinginan tadi, mewujudkan keinginan tadi. Nah, ini namanya orang yang tergesa-gesa. Dunat tawaqquf fihi wal istila' minhu, dan dia segera mewujudkannya itu tanpa tawaqquf, tanpa berhenti merenung terlebih dahulu dan tanpa meneliti terlebih dahulu. Tanpa merenung, tanpa meneliti. Pokoknya keinginan itu terlintas di dalam hati, langsung dia segera mewujudkannya. Dia segera melakukannya tanpa merenung terlebih dahulu, tanpa meneliti terlebih dahulu. Nah, kalau kita memiliki keinginan, suatu keinginan di dalam hati, tanpa kita berpikir terlebih dahulu, kemudian kita segera melakukan keinginan tadi tanpa didahului berpikir terlebih dahulu, tanpa didahului meneliti terlebih dahulu, maka kita memiliki penyakit tergesa-gesa, al-ajal. Nah, penyakit tergesa-gesa ini yang berbahaya, sangat berbahaya. Apa yang menjadikan tergesa-gesa itu berbahaya? Ini akan kita bahas di sini. Dan penyakit tergesa-gesa ini, seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, melanda banyak umat manusia di zaman akhir ini. Di zaman akhir ini,
satu tempat, dia bisa menuju tempat itu dengan cepat sekali. Bayangkan dari Jakarta ke Solo dan 4 jam naik mobil. 4 jam. Sama orang berangkat naik pesawat sudah hampir sama. Naik pesawat cuma 1 jam, tapi nunggunya di airport, berangkatnya dari rumah, kemudian sampainya di Solo, nunggu di airport lagi, kira-kira 4 jam, 5 jam naik pesawat. Naik mobil dari rumah sampai ke Solo 6 jam. Dan sama ke Surabaya cuma 8 jam. 8 jam. Saya pergi dari Jakarta sampai Malang sana 10 jam. 10 jam. Dengan singkatnya. Oh, jangan kita berbicara dari kota ke kota, dari negara ke negara, dari Indonesia ke Malaysia 1 jam, Indonesia ke Singapura 1 jam, Indonesia ke Arab sana, ke Mekah 8 jam. Kalau orang dulu 100 tahun yang lalu dibandingkan, kira kita punya keramat semua gitu. Bisa berangkat ke Timur, makan pagi di Mekah, anak malam sudah di Jakarta. Ini keramat ini jika bisa ada orang yang dulu. Tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki demikian, manusia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dulu mau tanya kabar kerabatnya, kabar anaknya, kirim surat dulu. Seminggu pos baru sampai ke sana. Sekarang kirim SMS. Beberapa detik sudah sampai, beberapa detik lagi sudah dapat kabarnya. Orang dulu mau kangen sama keluarganya yang jauh, harus berangkat dulu ke sana. Berangkatnya naik kapal, ada yang naik kuda, ada yang naik mobil masih berapa cc zaman dulu. Sekarang video call langsung bisa semuanya, semua keinginan kita di dunia ini bisa terpenuhi dengan cepat. Ini ada baiknya, kemajuan teknologi ada baiknya, mempercepat gerakan kita. Kalau kita manfaatkan dengan benar, bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar. Tapi ada sisi buruknya. Sisi buruknya kalau orang tidak menjalani ini dengan benar, bisa mengikis sifat sabar di dalam diri. Sifat sabar ini karena semuanya serba cepat, nunggu sebentar sudah hafal. Sampai masakan aja sekarang serba instan. Masak ini makanan ini serba instan. Istri telat sedikit buat makanan, kita sudah marahnya luar biasa. Mengikis sifat sabar. Sifat sabar ini kalau terkikis, timbullah sifat tergesa-gesa. Jadi zaman akhir ini tanpa kita sadari terpuruk sifat tergesa-gesa di dalam diri kita karena semuanya serba cepat, sehingga waktu ini tidak berkah. Kemudian manusia zaman sekarang ini karena serba tergesa-gesa semuanya, apa yang dia lakukan kadang-kadang dia lakukan tanpa berpikir terlebih dahulu. Jalannya serba cepat, mau menginginkan sesuatu serba cepat, akhirnya cita-cita juga mau diraih dengan cepat. Ijazah beli, ulama karbitan, profesor karbitan, dokter karbitan, semuanya serba pemimpin karbitan, semuanya serba instan semua, padahal semua yang instan itu banyak racunnya, bisa menyebabkan kanker di mana-mana ya. Nah, akhirnya timbul masalah yang besar. Nah, orang mau meluruskan keadaan tergesa-gesa. Meluruskan keadaan itu baik. Ada orang jalannya menyimpang, mau kita benarkan. Itu niat yang baik. Tapi karena zaman sudah rusak, yang mau meluruskan ini tidak sabar juga. Yang diluruskan tidak sabar, yang menyimpang itu tidak sabar sehingga dia menyimpang terus.
Yang mau meluruskan juga tidak sabar, sehingga dia mau seperti membalikkan tangan. Pokoknya ini sekarang ini detik ini juga harus lurus. Akhirnya yang terjadi kerusakan di mana-mana karena segala sesuatu yang tergesa-gesa itu memang menimbulkan kerusakan. Dan tabiat manusia itu tergesa-gesa. Allah sudah menyebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, hanya sekedar mengulang betapa bahayanya tergesa-gesa itu. Nah, makanya penting sekali bagi kita untuk menyadari apa itu sifat tergesa-gesa. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, sifat tergesa-gesa adalah ketika kamu memiliki lintasan di dalam hati, lalu kamu melakukan lintasan tersebut langsung. Begitu lintasan itu muncul, kamu lakukan lintasan tersebut tanpa terlebih dahulu berpikir dan meneliti dan merenung, maka itu kamu sedang melakukan sifat tergesa-gesa. Balil isti'jalu fittiba'ihi wal amalu bihi. Bahkan tergesa-gesa itu mengikuti tergesa-gesa itu adalah perbuatan. Jadi perbuatan tergesa-gesa itu sifatnya, perbuatan itu mengikuti sifat tergesa-gesanya, ya. Orang yang berbuat serampangan, amal secara serampangan itu adalah mengikuti sifat tergesa-gesa. Jadi perbuatan yang dilakukan teledor, gegabah itu tidak akan terjadi kalau manusia itu tidak punya sifat tergesa-gesa. Jadi amal perbuatan yang tergesa-gesa itu intiba perbuatan sifat istijal, mengikuti sifat tergesa-gesa. Wabidduha, lawan dari perbuatan sifat tergesa-gesa ini adalah al-anadu. Lawan dari sifat tergesa-gesa adalah al-anad. Al-anad itu tenang, kalem, bukan males, ya. Al-anad itu kalem, tenang, perlahan-lahan. Apa maksud dari al-anad? Supaya kita tidak salah paham. Perlahan-lahan itu apa? Perlahan-lahan itu ada yang negatif soalnya perlahan-lahan itu. Kalau orang Jawa bilang lemper itu apa itu? Lembek itu jelek. Lelet itu perlahan-lahan tapi jelek itu. Dia bisa segera menunaikan kok lelet, ya itu jelek. Nah, jadi memang semua ini kan harus didefinisikan. Tergesa-gesa dengan cekatan itu beda. Cekatan itu mengerjakan sesuatu, menunaikan tugas dengan cepat tapi berpikir terlebih dahulu, itu namanya cekatan. Kalau kamu menunaikan tugas dengan cepat tanpa berpikir, itu kamu tak buru-buru. Ada namanya al-anad, perlahan-lahan. Nah, perlahan-lahan yang negatif, perlahan-lahan yang kamu bisa menunaikan dengan cepat, tapi kamu milih duduk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, ini negatif. Nah, al-anad itu yang positif itu yang seperti apa? Perlahan-lahan yang kalem, yang positif, supaya kita tahu. Nah, al-anad itu al-wahwa al-ma'na ratib fil qalb, sebuah sikap yang menetap di dalam hati seseorang, al-ba'id 'alal ihtiyat fil umur, yang membangkitkan kehati-hatian di dalam diri seseorang dalam segala perkara. Jadi orang yang kalem, yang perlahan-lahan, yang tenang, itu adalah orang yang memiliki sifat di dalam hati berhati-hati. Wan nazar fiha, dan selalu
berpikir terlebih dahulu di dalam setiap perkara. Dia berpikir, dia mau bicara, hati-hati, dipikir, bicaranya ini dipikir, ini bicara ini bisa mendatangkan manfaat buat orang itu nggak? Bisa mendatangkan manfaat buat saya? Ini pengaruhnya baik nggak buat lingkungan? Nah, dia berpikir dulu, baru setelah dia berpikir, baru kemudian dia mengucap. Tapi kalau orang, wah, rasanya tepat saya ngomong sekarang, kemudian ngomong tanpa dipikir, yang diucapkan apa dari dipikir, ini namanya tergesa-gesa. Dan sesuatu yang dilaksanakan dengan tergesa-gesa pasti ujungnya adalah keburukan penyesalan. Keburukan penyesalan. Makanya kita harus menghindari sifat tergesa-gesa ini. Imam Ghazali sebentar lagi menjelaskan. Ini baru menjelaskan definisinya. Nah, jadi apa artinya al-anatu, perlahan-lahan atau tenang atau kalem itu? Sifat di dalam hati yang menetap di dalam hati, yang membangkitkan kehati-hatian di dalam segala perkara dan meneliti, berpikir terlebih dahulu di dalam setiap perkara. Wa ta'anni fi ittiba'iha wal 'amali biha. Dan menjadikan orang itu perlahan-lahan, yang sifat tenang, kalem, yang sifat ini dan amal dalam melakukan ini, perlahan-lahan ini merupakan mengikuti sifat perlahan-lahan yang timbul di dalam hati seseorang. Perbuatannya yang kalem itu mengikuti sifat di dalam hati, tidak tergesa-gesa tadi. Karena dia tidak tergesa-gesa, dia memiliki sifat perlahan-lahan, maka perbuatan yang muncul, yang dia lakukan itu perbuatan yang kalem, yang tenang, yang pelan-pelan, yang teliti. Maksudnya perbuatannya jadi teliti. Perbuatan teliti ini mengikuti sifat perlahan-lahan. Kalau perbuatan gegabah mengikuti sifat tergesa-gesa. Jadi orang yang tergesa-gesa itu jadi lihat dari perbuatan. Kalau perbuatannya serampangan, gegabah, tidak bisa dipertanggungjawabkan, ujung-ujungnya dia nyesel, kalau ini perbuatan yang timbul dari sifat tergesa-gesa. Kalau perbuatannya itu semuanya terprogram, semua ada jawabnya, ada dalilnya, semua yang dia lakukan itu dia lakukan pada tempatnya. Nah, ini berarti perbuatannya timbul dari sifat tenang, kalem yang ada di dalam dirinya itu. Berarti dia sebelum melakukan dia sudah berpikir. Nah, kita lihat ini dalam kehidupan sehari-hari kita banyak ta'anni, banyak istiqjal. Kalau kita setiap hari itu banyak nyeselnya atau banyak salahnya dalam bertindak, berarti kita ini masih dikuasai sifat tergesa-gesa. Bicara di situ, ya salah tadi saya bicara. Berarti kita masih banyak dikuasai sifat tergesa-gesa. Tapi kalau kita ngomong ini sudah bisa di tempatnya, pada tempatnya, bertindak sudah bisa di tempatnya, berarti kita ini sudah dikuasai sifat ta'anni, dan sifat tergesa-gesa itu terkikis dari dalam diri kita. Nah, orang ini keberuntungan dan kerugiannya sesuai dari kadar sifat ta'anni dan sifat istiqjal dalam diri. Semakin kuat sifat ta'anni di dalam dirinya, al-anatu di dalam dirinya ini semakin kuat, sifat kalemnya itu semakin menguasai dirinya, semakin hidup orang ini semakin beruntung, semakin selamat. Tapi semakin kuat sifat istiqjalnya, sifat tergesa-gesanya, hidup orang ini pasti semakin banyak jatuhnya. Celah dia untuk menjadi binasa itu semakin
celah dia menyesal itu akan semakin besar. Allah al-afiyah. Nah, sekarang kita mempelajari wa ammat tawakkuf, sedangkan tawakkuf tadi disebutkan sifat perlahan-lahan atau kalem itu diantara cirinya adalah tawakuf. Tawakuf itu berhenti sejenak berpikir. Itu namanya tawakuf, dari kata waqafa. Waqafa yaqifu itu artinya berhenti. Tawakuf itu bisa berarti sesuatu yang berhenti tidak diketahui putusannya. Makanya hadis itu kalau riwayatannya tidak diketahui sumbernya, padahal hadis itu benar namanya. Ada perawinya, tapi tidak diketahui ini perawinya benar atau enggak. Hadis ini sahih atau hasan atau dhaif, tidak diketahui ini. Bagaimana? Ini hadis tawakuf. Tawakuf itu benar atau salah? Nggak tahu. Tawakuf jadi belum diketahui hukumnya. Belum diketahui hukumnya. Tawakuf itu bisa juga berarti berhenti sejenak untuk berpikir. Nah, itu ciri-cirinya orang yang punya sifat kalem. Nah, tawakuf ini fabidduhu ta'assuf. Lawannya tawakuf adalah ta'assuf. Pakai ain. Ta'assuf itu artinya serampangan, gegabah. Lawannya berdiam berpikir adalah serampangan atau gegabah, bertindak tanpa berpikir berbeda. Qala Syekhuna rahimahullah ta'ala, berkata guru kami, guru Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, al-farqu baina tawaqquf wa ta'anni. Sekarang bagaimana membedakan antara tawakuf dan ta'anni? Tawakuf berhenti sejenak dan ta'anni perlahan-lahan. Kenapa sih harus dibedakan? Karena definisi di atas itu dijelaskan bahwa orang yang punya sifat kalem itu adalah sifat yang timbul di dalam hati yang menjadikan seseorang itu perlahan-lahan dalam bertindak. Sebelum dia bertindak, berpikir terlebih dahulu tawakuf. Sebelum dia bertindak, tawakuf terlebih dahulu, dan kemudian menghasilkan ta'anni, kalem dalam tindakannya. Nah, apa sih bedanya tawakuf dan ta'anni itu? Kata Imam Ghazali, anna tawakuf qabla dukhul fil amri hatta yastabina lahu rusyud. Tawakuf itu adalah berpikir, perenungan yang dilakukan sebelum seseorang bertindak. Itu namanya tawakuf. Ketika kita merenung terlebih dahulu, berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak, sampai kita mengetahui petunjuk yang benar. Saya tidak akan bertindak sampai saya tahu dulu petunjuknya yang benar. Ini namanya tawakuf. Perbuatan ini namanya tawakuf. Wa ta'anni, sedangkan perlahan-lahan, ba'da dukhul fihi, setelah kita masuk melakukan perbuatan, wa ta'anni ba'da dukhul fihi, maksudnya ta'anni itu sedangkan perlahan-lahan itu adalah perbuatan yang dilakukan setelah kita melakukan amal, atau sifat yang dilakukan setelah kita melakukan perbuatan hingga kita melakukan perbuatan tadi dengan tepat setiap bagian. Itu namanya perlahan-lahan. Nah, ini saya jelaskan sedikit.
Jadi dalam perlahan-lahan ini, dan sifat kalem ini ada dua hal. Yang pertama, sebelum saya bertindak berpikir. Yang kedua, saat saya bertindaknya ini dengan pelan-pelan, perlahan-lahan, dalam arti saya bertindak mewujudkan hak-hak perbuatan saya secara sempurna. Jadi ada dua. Orang yang punya sifat perlahan-lahan itu ada dua. Yang pertama, berpikir sebelum bertindak. Yang kedua, saat bertindak, yaitu hati-hati. Sehingga tindakannya itu dilakukan secara sempurna. Ini dua hal ini timbul dari sifat perlahan-lahan, sifat kalem. Nah, ini dua hal ini menjelaskan sifat kalem tadi, sifat tenang tadi, atau sifat anak. Nah, ada orang berpikir dulu sebelum bertindak. Oh ya, ini tindakan yang benar seperti ini. Tapi saat dia bertindaknya juga tergesa-gesa sehingga tidak sempurna. Tidak sempurna tindakannya. Nah, ini berarti kamu masih belum sempurna. Sifat tenang kamu tadi belum sempurna. Jadi sifat tenang yang sempurna itu adalah berpikir sebelum bertindak, tidak bertindak sebelum dia mendapatkan petunjuk. Setelah dia dapat petunjuk, saat dia melakukan tindakan tadi, dia melakukannya dengan pelan-pelan sehingga bisa melaksanakannya dengan sempurna. Nah, itu beda antara tawakuf dengan ta'anni. Nah, summa muqaddimatul anak. Wah, ini Imam Ghazali ini detail sekali. Dan permulaan sifat kalem ini, permulaannya sifat kalem. Maksudnya permulaan sifat kalem itu apa saja hal-hal yang bisa membangkitkan sifat kalem di dalam diri seseorang. Bagaimana caranya bangkit sifat kalem, tenang, penampilan yang tenang, tindakan yang tenang, ucapan yang tenang di dalam diri kita ini. Bagaimana caranya kita membangkitkan sifat itu? Kita harus tahu mukadimahnya sifat kalem dulu apa. Kalau tidak ada mukadimah, tidak mungkin kita bisa masuk ke isi. Pintunya, mukadimah itu pintunya sifat kalem itu apa? Pintunya sifat kalem itu zikru wujuhil khatar fil umuril lati ta'taridul lil insan wa durubil afat al-maqufati fiha. Pintunya sifat kalem itu mengingat-ingat hal-hal yang berbahaya, mengingat hal-hal yang berbahaya di setiap perkara yang mungkin terjadi pada diri manusia. Dengan kamu mengingat hal-hal yang berbahaya tadi yang bisa terjadi pada diri kamu, maka kamu akan hati-hati. Dan berbagai macam bencana yang menakutkan di dalam perbuatan yang mungkin terjadi di dalam perbuatan seseorang. Salah satu contohnya, yang paling gampang, naik motor. Orang naik motor tergesa-gesa, ya bisa jatuh dia, bisa celaka, tabrakan, tergesa-gesa, lampu merah dia terabas, bisa kecelakaan dia. Tapi orang yang kadang-kadang kalau dia tidak mikir kecelakaan, tidak mikir bisa jatuh, dia tidak mikir bisa nabrak orang, merugikan orang, bukan cuma itu. Nanti dia harus bayari orang di rumah sakit, keluar biaya buat dirinya, buat orang, urusan polisi, macam-macam kan. Kerugian yang akan dialami ini macam-macam. Tapi kalau dia tidak berpikir hal itu, dia berpikirnya cuma asik saja. Kena angin, asik, ngebut. Dia speedometer ini naik terus 100, 110, 120 kencang. Cepat ini, asik. Bisa cepat sampai di tujuan ya. Kalau dia tidak mikir,
dia akan berhati-hati. Tidak akan berhati-hati. Berani dia ngebut. Tapi caranya dia supaya hati-hati bagaimana? Dia berpikir. Ya, hati-hati. Ini di setiap jalan ini mungkin terjadi bahaya yang bisa datang ke kamu. Kamu bisa merugikan dirimu, bisa merugikan orang lain, kamu bisa mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak kamu keluarkan ketika mengingat hal-hal yang berbahaya ini. Speedometernya jadi 60, 80, ada di depan lampu merah berhenti, tenang, menjaga jarak dengan mobil di depan. Kalau dia tidak ingat hal-hal yang berbahaya, jaraknya akan kayak mau kemana aja dia, kayak dikejar-kejar orang, harus sampai sehingga kalau mobil depan keren, nabrak, rugi dia harus ganti, malah Pak. Nah, kalau dia mikir ini kalau saya nabrak, keluar uang saya tidak pada tempatnya, akhirnya dia jadi jaga jarak. Nah, paham ya? Ini jadi kamu kalau mau selamat dari bahaya, pintunya kamu harus memikirkan bahaya itu yang bisa datang ke diri kamu. Ini untuk urusan dunia, begitu pula untuk urusan akhirat. Kadang-kadang manusia ini dia bisa tenang untuk urusan dunia kalau dia urusan dunia karena takut bahaya dunia menimpa dia. Tapi untuk urusan akhirat dia tergesa-gesa. Tidak mikir melakukan perbuatan haram tanpa dipikir, mengucapkan sesuatu yang menjijikkan tanpa dipikir, tergesa-gesa. Pokoknya dia memuaskan hawa nafsunya, memaki, menggunjing orang, memfitnah orang tanpa berpikir, makan uang riba, pokoknya yang penting saya dapat untung tanpa berpikir, merampas hak orang tanpa berpikir. Padahal kalau dia mau berpikir dulu, kenikmatan dunia ini hanya sementara, bahaya yang akan menimpa kamu nanti di akhirat bisa berabad-abad atau bahkan bisa kekal. Alhamdulillah. Kalau dia mau berpikir bahaya yang akan menimpa di depan, orang itu akan perlahan-lahan. Nanti dulu ditawari oleh setan, gemerlap dunia ini hal-hal yang haram, terlintas di dalam hatinya sesuatu yang haram, berhenti dulu dia berpikir. Hati-hati. Kadang-kadang berpikir ini harus dinyatakan juga, sama seperti ceritanya seorang ulama besar. Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah suatu kali hujan deras tengah malam gelap, dia harus berlindung di suatu gua. Berlindung dia di satu gua. Kalau dasar ceritanya dikutip di kitab Tanbihul Ghafilin sama ini. Berlindung di dalam gua sendiri malam. Dia berlindung di dalam gua karena gua itu ada api unggun. Masuk dia ke gua itu, hujan deras. Sampai di dalam gua, ternyata di gua itu ada seorang wanita sendirian. Dia sendiri dengan wanita sendiri. Agama tidak membolehkan berdua-duaan. Tapi kalau dia keluar ini tengah hutan, bisa mati dia diterkam binatang. Jadi mau tidak mau dia harus menuju di gua juga. Kalau saya keluar saya bisa mati, membahayakan diri di luar juga sesuatu yang tidak diperbolehkan. Saya harus menunggu di gua dengan seorang wanita, tidak ada siapa-siapa, malam hujan deras. Yang sekelas ulama ini, dia dalam keadaan takut, dalam keadaan takut. Apalagi kita, ini yang sudah ulama betulan ini, bukan ulama yang hafal teori saja, dia ini sudah menjalani agama. Akhirnya dia berdiam, tidak memandang wanita tadi, dia takut ke sisi lain. Bicara dengan wanita tadi juga tidak mau, karena dia takut. Ini tempatnya setan yang luar biasa. Jadi dia akalnya terus berpikir hal-hal yang
membahayakan dirinya nanti di akhirat. Ini cuma kamu bertahan sebentar ini, kalau kamu selamat pagi hujan reda, pagi kamu selamat dari ini, kamu selamat dari ancaman yang besar berat-berat. Tapi karena namanya manusia normal, ada perempuan cantik lagi perempuan, ada lintasan di dalam hati, lintasan di dalam hati. Ketika ada lintasan di dalam hati, mengajak dia melakukan perbuatan itu. Nah, kalau orang yang tergesa-gesa, begitu ada lintasan di dalam hati, dia tidak tawakuf terlebih dahulu, langsung dia puaskan hasratnya, selesai. Habis itu dia baru menyesal. Ini orang yang tergesa-gesa. Tapi kalau sekelas ulama ini, dia berdialog itu dengan hawa nafsu. Hei nafsu, kamu ini kenikmatan ini yang kamu inginkan cuma beberapa saat saja. Beberapa saat nanti kamu akan mengalami penyesalan yang tiada taranya. Hilang lintasan tadi, selamat. Beberapa jam lagi timbul lagi lintasan tadi. Dia ingatkan lagi, mulai tidak mempan. Diingatkan dengan kata-kata mulai tidak mempan. Padahal pagi masih lama. Akhirnya dia bilang ke nafsunya, nafsu, ini di depan ada api dunia. Ada api dunia. Api pun itu tadi ya. Di depan ada api dunia. Kalau kamu sanggup menahan diri dari api dunia ini, saya akan penuhi keinginan. Tapi kalau kamu tidak sanggup menahan diri dari panasnya api dunia, maka jangan kamu gegabah mau melawan api akhirat. Yang dunia isinya ini panasnya hanya satu bagian, 99 bagian panas itu ditumpahkan oleh Allah di neraka. Yang satu bagian ini panasnya alam semesta ini semuanya, dan matahari dan lain-lain. Kalau panasnya api ini kamu tidak sanggup, jangan main-main dengan panasnya. Kalau kamu sanggup, saya penuhi. Akhirnya jari kelingkingnya ini dimasukkan ke api unggun. Panas. Nah, tidak tahan kamu dengan api ini. Makanya jangan macam-macam. Reda nafsunya ini. Begitu jari kelingkingnya masuk ke api unggun ini, dia takut. Karena kadang-kadang untuk memahami bahayanya akhirat, Allah itu buat permisalan dunia juga. Untuk mengetahui kenikmatan surga, Allah nyebutnya kan ada kopi jahe, zanjabil, ya, ada jahe, ada buah-buahan, ada. Padahal surga itu di atas itu semua, itu cuma permisalan saja. Nah, kita kadang-kadang juga harus seperti itu buat neraka, supaya kita takut ini. Sampai disebutkan dalam riwayat, akhirnya ulama itu di pagi hari selamat tidak melakukan perbuatan yang buruk, dia pergi meninggalkan wanita itu tanpa memandang wajahnya, ya, tanpa memandang wajahnya. Kita dalam kondisi darurat saja 10 kali lihat wajahnya orang. Nah, ini tanpa memandang wajahnya dan lolos tidak melakukan perbuatan itu dan tidak mengenal apa wanita ini, tidak tahu. Jadi boleh jadi itu wanitanya bukan wanita beneran, ya. Cuma diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata perawinya di dalam kitab itu, dia keluar di pagi hari dengan selamat, dengan keadaan 10 jari tangannya gosong. 10 jari tangannya ini gosong. Jadi setiap timbul lintasan, maka lagi yang satu bakar. Lebih baik saya gosong 10 jari saya daripada saya nanti gosong di akhirat. Ini orang yang taat. Nah, saya sering bicara juga di pertemuan-pertemuan itu, kalau kita tiba-tiba punya keinginan berbuat maksiat, bicara dulu, jangan tergesa-gesa. Pura-puranya kita ini nafsu itu kan seperti anak kecil. Kata Imam Ghazali, Imam Busiri, buat nafsu kan TV. Nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil itu tadi mau minta permen, kita tahu ini nggak boleh makan permen. Kita ajak ngobrol, kita selimurkan. Nah, selimurkan. Nafsu itu harus seperti itu. Kalau kita menang sama nafsu,
Kadang-kadang kita harus bicara dengan nafsu kita sendiri. Kamu mau melakukan perbuatan maksiat? Boleh. Tidak takut sama neraka, tidak takut. Nafsu anak kecil kan seperti itu. Makan permen tidak takut sakit, tidak takut sakit. Nah, ini berarti harus tahu sakit itu seperti apa. Nah, kita pergi ke dapur, nyalakan kompor, masak air itu sampai mendidih. Bilang ke nafsu kita, hai nafsu, kalau sanggup celupkan tangan kamu di dalam air mendidih ini 1 menit. Kalau sanggup kita masih akan bergerak. Kalau tidak sanggup, jangan aneh-aneh, jangan spekulasi. Air mendidih ini saja kamu tidak sanggup, atau kamu sanggup nanti dengan air mendidih yang di neraka itu. Nah, untuk bulan dari juga kita selamat dari api neraka. Nah, ini hal-hal seperti ini adalah pintu ta'anni. Imam Ghazali tadi mengatakan apa pintu dari anadi, pintu dari al-ana perlahan-lahan adalah mengingat bahaya-bahaya dari segala sisi yang terdapat di segala perkara yang mungkin mendatangi manusia tadi dan bencana yang menakutkan di dalamnya. Wa dzikru ma fin nazar wa tathabbut min as-salamah, dan mengingat-ingat bahwa berpikir dan menetapkan suatu perkara terlebih dahulu sebelum bertindak itu di dalamnya termasuk perbuatan yang mendatangkan keselamatan. Jadi di samping berpikir bahaya kalau tergesa-gesa, berpikir kalau saya ini perlahan-lahan, berpikir terlebih dahulu, menetapkan diri saya sebelum beramal, ini sesuatu yang bisa mendatangkan keselamatan. Wa ma fit ta'assuf wal isti'dad minan nadamah wal malamah, dan begitu pula berpikir perbuatan yang dilakukan secara serampangan dan tergesa-gesa itu ujung-ujungnya akan menghasilkan penyesalan dan sesuatu yang tercela. Nah, ini kita lanjutkan ya, tinggal 1 baris saja ini. Wa hadhihi wa amsaluha, dan hal-hal seperti ini dan yang semacam ini mimma yuqid ala ta'anni wa tawaqquf fil umur. Ini termasuk hal-hal yang bisa membangkitkan sifat perlahan-lahan dan tawakuf, berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak dalam segala perkara. Wa yamna al-isti'jal wa ta'assuf, dan mencegah seseorang dari sifat tergesa-gesa juga berbuat serampangan. Wallahu ta'ala waliyul ismati bi rahmatihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik ismah, perlindungan melalui rahmatnya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang tercela, termasuk sifat tergesa-gesa yang bisa mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Melalui rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita dilindungi, amin ya rabbal alamin. Nah, ini berarti Isnul Hasim ya, benteng dari perbuatan tergesa-gesa itu adalah pintunya, pintu dari perlahan-lahan ini, dengan mengingat-ingat hal-hal bahaya yang bisa datang kepada diri manusia. Satu, mengingat hal-hal yang bisa bahaya yang bisa datang kepada diri manusia. Yang kedua, mengingat-ingat, berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, itu mendatangkan keselamatan. Yang ketiga, mengingat-ingat bahwa gegabah dan tergesa-gesa itu menghasilkan penyesalan dan kerugian di kemudian hari. Nah, kalau kita selalu mengingat-ingat 3 hal ini, nanti kita akan selamat dari perbuatan tergesa-gesa dan akan menyandang sifat kalem, tenang atau ta'anni, yang definisinya sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, yaitu berpikir sebelum bertindak dan bertindak dengan kehati-hatian. Itu namanya sifat kalem. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana ta'ala
أننا عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وحامي من روعتي واغفر لوالدينا ربي وقولنا والأهل والإخوان والشاهد الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعطى بكل سوري بالمصطفى رسولي أعطى بكل سوري بالمصطفى رسولي أعطى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه إلى لتوسس والحمد لله بالبدء والثناء. Perbuatan tergesa-gesa ini juga mengakibatkan stres. Makanya orang zaman sekarang ini banyak stres. Orang Barat sekarang sudah mempelajari itu. Mereka ini semuanya serba tergesa-gesa. Sekarang sebagian mereka ada yang kembali ke apa istilahnya, kembali back to nature, kembali ke alam, kembali ke sesuatu yang natural, sampai mereka sebagian sekarang ini toko sudah tidak mau lagi pakai ATM, tidak mau, karena tidak ada dialog. Orang jadi tidak berdialog dengan orang. Orang zaman sekarang coba datang ke toko, nilai sendiri, kemudian tidak ada dialog sama sekali, serahkan barangnya, serahkan ATM-nya, selesai. Apalagi sekarang sudah ada yang di toko, online, tidak ada dialog sama sekali. Nah, mereka sampai sebagian orang itu protes kembali ke kehidupan yang natural, mulai jalan kaki, belanja, ngobrol. Karena itu akan menghasilkan perbuatan yang perlahan-lahan juga. Perlahan-lahan itu bagus. Tergesa-gesa itu tidak bagus, itu bikin stres orang. Allah Allah, Allah